يا لطيفا بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kisah ke-11, ujian keimanan. Imam Abu Hanifah dalam hidupnya mengalami peristiwa pergantian kepala negara Islam dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Ketika itu yang menjabat gubernur di Irak sebagai wakil kepala negara adalah Yazid bin Amir bin Hurairah al-Fazari. Sebagai seorang gubernur yang mempunyai kekuasaan penuh atas daerah yang dipimpinnya, tentu saja ia berhak memilih seseorang untuk diangkat sebagai pembantunya. Imam Hanafi dipilih untuk diangkat menjadi kepala urusan perbendaharaan negara, yaitu Baitul Mal. Tetapi ia menolaknya. Jabatan tersebut ditawarkan hingga berulang kali. Namun Imam Hanafi tetap pada pendiriannya. Sifat kewaroannya telah menyatu dalam sanubari, sehingga tidak tergiur dengan kemewahan dunia, apalagi pangkat atau jabatan resmi dari negara. Di hari yang lain, Gubernur Yazid menawarkan lagi jabatan qadhi kepada Imam Hanafi. Namun ia tetap pada sikapnya dan menolak jabatan apapun. Sikap penolakan Imam Hanafi itulah yang tidak difahami oleh Gubernur Yazid. Bahkan sebaliknya, ia dituduhnya sebagai orang yang tidak taat kepada penguasa negara. Maka timbullah perasaan tidak senang serta curiga terhadap diri Imam Abu Hanifah. Gubernur mempunyai kekhawatiran yang sangat berlebihan, sehingga menugaskan ke bawahannya untuk mengawasi segala gerak-gerik sang imam. Pada suatu hari, gubernur kembali menawarkan sebuah jabatan kepadanya. Namun Imam Hanafi tetap menolaknya, sehingga gubernur mengancam dengan hukuman dera atau hukuman penjara. Mendapat ancaman seperti itu, dengan tenang Imam Hanafi menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menerima jabatan yang ditawarkan itu, sekalipun harus dibunuh." Di hari yang lain, Gubernur Yazid memanggil para ulama fikih yang terkemuka di Irak. Mereka berkumpul di halaman istana. Tampak di antara mereka Ibnu Abi Layla, Ibnu Syubramah, Daud bin Abi Hind, dan sebagainya. Dan masing-masing orang diberi jabatan oleh gubernur. Imam Hanafi seorang yang tidak hadir. Padahal ketika itu Imam Hanafi telah ditetapkan sebagai pejabat tinggi dan terpenting, yakni kepala tata usaha gubernur. Dan Gubernur Yazid dalam memutuskan pengangkatan itu disertai dengan sumpah, jika Abu Hanifah tidak bersedia menerima pengangkatan ini, maka akan aku hukum dia. Para ulama yang telah mendengar sumpah sang gubernur itu segera mendatangi Imam Hanafi di rumah dengan berkata, "Dengan nama Allah, kami meminta agar Anda bersedia menerima jabatan yang telah ditetapkan oleh gubernur. Karena Gubernur Yazid telah bersumpah dan kami sebagai sahabat karibmu tidak ingin engkau dijatuhi hukuman dera. Bahkan jangan sampai kami melihat hukuman seperti itu. Andai kata gubernur menghendaki agar aku menegakkan pintu-pintu masjid itu, tentu tidak akan aku kerjakan. Maka bagaimana jika ia menghendaki akan menulis dengan memukul tengkuk seorang muslim, dan agar aku menandatangani tulisan itu? Maka demi Allah, aku tidak ikut campur dalam urusan ini untuk selamanya," jawab Imam Hanafi dengan tegas. Kali ini Gubernur Yazid tidak main-main. Penolakan Imam Hanafi telah membuatnya geram.
Beberapa orang polisi negara segera ditugaskan untuk menangkapnya. Imam Hanafi ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara selama 2 minggu tanpa didera. Namun setelah 2 minggu ia didera sebanyak 14 kali kemudian dibebaskan. Dalam riwayat lain, gubernur menghendaki Imam Hanafi menjadi seorang qadhi di Kufah. Namun sang imam masih tetap pada pendiriannya, sehingga terpaksa ia ditangkap lagi dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Imam Hanafi tetap menolak jabatan yang ditawarkan oleh gubernur, sehingga terpaksa harus menjalani hukuman cambuk setiap hari sebanyak 10 kali. Dan ia dibebaskan setelah merasakan 110 kali cambukan atau 11 hari, sehingga wajah Imam Hanafi tampak bengkak-bengkak bekas cambuk. Hukuman cambuk atau dera itu adalah hukuman untuk orang-orang yang hina dan memang disengaja oleh gubernur untuk menghinakan diri Imam Hanafi yang telah berusia lebih dari 50 tahun karena terjadi pada tahun 130 Hijriah. Sungguh pun demikian ia menerimanya dengan penuh kesabaran dan tetap bersemangat tinggi. Hukuman dunia dengan cemeti itu lebih baik dan lebih ringan bagiku daripada cemeti di akhirat nanti, kata Imam Hanafi. Ya latifan bil ibad